Horas Amang. Halo Horas. Halo Horas Amang. Apakah sudah kedengaran audionya? Apa suara Amang belum kedengaran? Halo, apakah Amang sudah kedengaran suaranya? Sudah bisa kedengaran suara? Halo, halo. Apakah suara saya sudah kedengaran Amang? Halo, apakah suara saya sudah kedengaran Amang? Wah, audio Amang belum sambung, belum connect. Bisakah audio atau kalau pakai headset dia dicabut dulu baru cok lagi? Kalau pakai apa headset dicabut dulu baru oke. Udah kedengaran memang? Udah mau. Oke, baiklah kalau begitu. Saya nggak mahir saya ini. Saya coba-coba aja tadi barusan. Iya, nah, gitulah Mang. Udah apa ini? Orang-orang tua ini. Ya lah, asal sudah bisa sambung menyambung. Iya, Baiklah, Mang. Sebelum kita mulai, kita berdoa ya. ya Mang. Terima kasih Bapak, kami bersyukur siang ini kami boleh bertemu kembali dengan Mang Penggabean untuk berbicara soal karya yang kedua, makalah yang kedua tentang ibadah Jemaat Mula-Mula. Berkati perbincangan kami hingga akhirnya, sehingga kami beroleh pengetahuan dan wawasan yang baru. Terpuji Engkau Bapa demi Kristus Yesus. Amin. Amin. Baik, saya sudah baca dan terima bacaan yang kedua dari Amang, dan tentu akan kita diskusikan lebih mendalam supaya nanti ada berbagai insight atau masukan dari saya dalam paper ini. Yang pertama, kalau kita lihat paper Amang ini, Amang telah mengulas beberapa topik ya, menjelaskan soal ibadah mula-mula. Kemudian dalam bagian pembahasan, Amang sudah mengurai soal pengertian ibadah dari Perjanjian Lama, yaitu avodah atau abodah.
itu hampir sama dengan bahasa Arab, yaitu ibadah. Dalam pengertian secara umum ibadah ini adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah. Jadi dia menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan mengerjakan perintahnya. Jadi bagaimana kita berbakti kepada Allah, itulah yang disebut dengan sebuah ibadah. Nah itu. Kemudian kalau ibadah itu di dalam perjanjian lama dan kemudian nanti masuk ke perjanjian baru, lalu kita lihat nanti secara khusus ibadah mula-mula itu tentu mengalami perkembangan. Mulai dari ibadah agama lama. Nah, ibadah lama itu melihat peribadahan agama lama sebagai gudang lahan. Ya, artinya dia menjadi sebuah inspirasi dan variasi untuk dibawa ke dalam liturgi. Akibatnya menurut Rahman ya, Rasid Rahman tak terhindarkan bahwa liturgi mengandung rembesan kekafiran. Jadi memang dari pengalaman ibadah itu datang dari tradisi juga, lalu dari ibadah-ibadah kepercayaan lokal, maka menurut Rasid Rahman ibadah itu tidak bisa terhindarkan dari kekafiran dan sekularisme. Kemudian akibat dari masuknya pengaruh dari ibadah kekafiran dan sekularisme, maka tentu akan memengaruhi perkembangan ibadah itu. Itu menurut Rasid Rahman, liturgi dirayakan lebih megah. Itu perkembangan selanjutnya. Liturgi dirayakan lebih megah, bahkan lebih terbuka, lebih semarak, bahkan lebih menarik perhatian. Nah, jadi dari tradisional, karena masuknya pengaruh kekafiran tadi dan sekularisme, maka ibadah itu mengalami perkembangan, dirayakan megah ya. Apalagi sekarang kalau kita melihat ibadah-ibadah karismatik, injili sudah lebih entertain, sudah lebih mengedepankan hiburan, bukan lagi soal persekutuan, bukan lagi soal pengajaran, tapi sudah lebih mengarah kepada kemegahan ibadah, menarik perhatian. Sudah ada misalnya penari altar, song leader, musik yang menggebu-gebu, ya. Bahkan musik sekarang lebih kuat suaranya dari manusia, sehingga yang beribadah bukan lagi suara manusia, tapi yang beribadah ialah musik. Itu yang kita lihat sekarang. Nah, menurut Rasid Rahman, pertemuan keluarga yang bersifat intim, ya, itu ibadah itu dulu di gereja mula-mula kan bertemu di rumah keluarganya. Jadi bersifat kekeluargaan, lalu bergeser kepada upacara dan perayaan semarak yang bersifat agung dan kemewahan. Nah, kita lihatlah sekarang memang bangunan gereja sudah megah ya, sudah megah dibanding bangunan gereja pada zaman mula-mula. Jadi kemegahan itu juga memengaruhi ibadah yang dikemas di dalamnya. Itu menurut pemahaman Rasid Rahman. Kemudian menurut Rasid Rahman itu ibadah yang diikuti oleh gereja mula-mula itu biasanya lebih pasif, ya, lebih pasif artinya tidak begitu banyak keterlibatan warga jemaat, tetapi lebih pasif.
kemudian ibadah selanjutnya sudah semakin semarak tadi karena keikutsertaan umat dalam liturgi sudah tidak lagi begitu banyak karena sudah ditentukan oleh para petugas. Jadi jemaat itu menjadi semacam objek ibadah. Jadi semakin pasif jemaat itu. Bukan jemaat terlibat aktif lagi, tapi semakin pasif. Lalu yang menjadi pasif, yang menjadi aktif ialah para petugas, para pelayan. Jemaat itu tinggal hanya menerima. Nah, itu yang kita lihat. Lalu kemudian Amang membuat bagian yang ketiga soal bentuk kebaktian jemaat mula-mula sampai pada zaman reformasi. Nah, sejak zaman para rasul, kebaktian telah dilaksanakan oleh jemaat mula-mula, walaupun ya tidak begitu jelas ya menurut Stompu ya bagaimana aturan kebaktian itu kalau sejak jemaat mula-mula. Tapi sekarang kan sudah mulai diatur bagaimana tata ibadah, liturgi itu sudah mulai diatur. Tetapi kalau pada jemaat mula-mula itu tidak begitu tertata karena bagi mereka yang penting ialah berkumpul, ada pengajaran, ada doa, ada perjamuan kudus, lalu sharing, berbagi. Nah, itu yang mereka laksanakan pada jemaat mula-mula. Dan mereka ibadah itu secara bebas, tidak kaku, tidak terikat dengan sebuah pola yang saklek, ya. Tapi mereka secara kekeluargaan, ibadahnya lebih pada secara kekeluargaan. Nah, bentuk peribadahan di poin 4 yang diadakan di sinagoge dan di bait suci pada umumnya ialah kesaksian iman terhadap Allah yang Esa. Jadi ada kesaksian, kemudian ada doa umum, baru membaca sebagian dari Pentateukh atau kelima kitab Musa, lalu membaca dari kitab nabi-nabi, baru khotbah yang bertema pengajaran, pertobatan, nasihat, baru setelah itu berkat. Nah, inilah pola yang dikerjakan pada ibadah di sinagoge. Di sinagoge ini berarti kan pengaruh keyahudian inilah bentuk tata ibadah mereka. Lalu itu tentu akan menjadi bagian dari ibadah gereja mula-mula kala itu. Karena pastilah mereka mengikuti pola ibadah sinagoge dan itulah pola dalam ibadah kekristenan di awal, di mula-mula. Nah, kemudian mengalami perkembangan liturgi jemaat itu, ya poin yang kelima, mulailah gereja menata, membuat bentuk liturgi. Nah, kalau kita lihat teks Kisah Rasul 2:41-42, bahwa orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, lalu mereka bertekun dalam pengajaran, lalu berkumpul memecahkan roti dan berdoa. Nah, jadi gereja mula-mula itu mereka sangat menekankan pengajaran, baru persekutuan, lalu memecahkan roti, berdoa. Ini beberapa hal yang sangat dominan dalam liturgi jemaat mula-mula. Dan itu memang nanti juga akan ada yang diteruskan, ada yang tidak diteruskan dalam ibadah kini. Nah, ibadah atau ibadah gereja mula-mula itu tentu seperti saya katakan tadi mengalami dinamika, pertumbuhan, perkembangan sepanjang sejarah. Nanti akan kita lihat juga bagaimana
pengaruh ibadah mula-mula ini dalam pembentukan ibadah-ibadah lain. Nah, Amang di sini ambil contoh ibadah gereja Ortodoks. Nanti juga ada ibadah Katolik. Kalau ibadah Ortodoks di sini ada persiapan, ada liturgi katakumen, ada liturgi orang percaya. Kemudian di liturgi Katolik nanti seperti yang ditulis Amang di poin 7, yang menekankan misi yang beraneka ragam, aturan-aturan misa, 2 persiapan sampai nanti pada mengizinkan kembali ke tempat masing-masing. Nah, baru kemudian di poin 6, Amang coba bahas juga soal latar belakang keyahudian dalam liturgi awal. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa liturgi mula-mula itu sangat kental dipengaruhi oleh ibadah keyahudian. Itu tidak bisa kita pungkiri karena mereka juga berasal dari agama Yahudi. Nah, setelah itu baru ada ibadah harian. Memang ibadah harian ini sejak awal juga sudah dilaksanakan oleh jemaat Kristen. Walau sampai sekarang ibadah harian ini ada yang sudah meninggalkan, ada yang masih tetap mempertahankan ibadah harian. Tetapi ibadah harian ini sudah menjadi bagian dari ibadah mula-mula. Nah, inilah yang Amang sampaikan dalam paper Amang ini. Lalu kita akan tentu diskusi. Saya akan menambah beberapa catatan terhadap paper Amang ini. Nah, saya akan share screen juga. Nah, dalam melihat ibadah mula-mula, kita tidak bisa terlepas dari kondisi jemaat itu. Kondisi jemaat mula-mula. Apa-apa saja kondisi jemaat mula-mula yang harus kita lihat. Sebentar ini. Sebentar namanya. Ini salah apanya materinya. Saya tunggu dulu, saya kirim lagi. Nah, kita harus mulai dari bagaimana situasi jemaat mula-mula kala itu secara demografi, ya, situasi itu akan menentukan. Kalau di jemaat mula-mula memang di Kisah Rasul itu disebut, Kisah Rasul 11 ayat 26 itu, bahwa kekristenan itu berpusat di Antioquia. Tetapi pada saat jemaat mula-mula beribadah itu sudah berada di Yerusalem. Nah, lalu kondisi jemaat yang ada di Yerusalem itu, itulah yang akan memengaruhi nanti kehidupan liturgi. Kehidupan liturgi jemaat mula-mula. Nah, jadi konteks demografi ini menunjukkan bahwa gereja mula-mula pada saat itu dimulai dari suatu tempat di Yerusalem. Lalu mereka berkumpul dan mengadakan persekutuan di Bait Allah. Kemudian di setiap pertemuan mereka itu, yang baik di Bait Allah juga di rumah-rumah, tercatat bahwa ada yang mengalami pertobatan. Kemudian mereka di sana banyak pertemuan dengan orang-orang, gitu ya. Itu di Yerusalem lah semua pertemuan. Itu konteks demografi. Lalu konteks lain ialah bahwa jemaat kala itu di jemaat mula-mula mengalami penganiayaan.
Nah, jadi gereja mula-mula itu tidak terlepas dari penderitaan. Mereka dianiaya. Jadi siapa orang yang mengaku pengikut Kristus, mereka akan mengalami penganiayaan. Kita ambil contoh bagaimana Saulus yang kala itu gencar menganiaya orang Kristen. Bahkan dia meminta mandat dari majelis Yahudi untuk menganiaya orang-orang Kristen. Nah, intinya bahwa jemaat mula-mula atau orang Kristen pada jemaat mula-mula rentan mengalami penderitaan. Itulah situasi secara situasi penganiayaan. Dan pada saat dianiaya itu mereka juga melakukan ibadah. Dan liturgi-liturgi mereka, seperti saya katakan tadi, masih liturgi yang belum tertata, karena intinya mereka bertemu adalah untuk saling berbagi cerita, menguatkan, bersekutu, berbagi roti, dan saling mendoakan. Lalu konteks yang ketiga ialah soal otoritas pemimpin gereja. Kalau di jemaat mula-mula, mereka langsung dipimpin oleh rasul. Nah, kalau kita sekarang kan bukan lagi rasul, tapi sudah pendeta, sintua, penatua, ya, ketua, guru jemaat, bagivo, diakonis, itu yang memimpin. Lalu dari situ, dari para rasul-rasul itu, nanti mulailah mereka juga mengaturkan nanti para pemimpin-pemimpin jemaat. Siapa-siapa saja yang bisa pemimpin jemaat. Makanya nanti ada istilah successio apostolica, penggantian para rasul. Nah, itu otoritas pemimpin gereja. Lalu mereka dalam ibadah mula-mula itu, mereka mengakui pemimpin pertama itu adalah Petrus. Lalu Petrus nanti yang menjadi pemimpin utama gereja, lalu yang menggantikan Petrus itulah akhirnya nanti masuk ke Paus. Kalau di Katolik, makanya ada successio apostolica. Lalu mereka lah yang menjadi wakil Tuhan. Nah, itu otoritas. Dan bagi mereka pemimpin gereja itu atau pemimpin orang Kristen kala itu adalah orang yang berani mati. Kalau tidak ada berani mati, tidak mereka terima sebagai pemimpin gereja. Nah, jadi mereka butuh pemimpin yang benar-benar berani. Sini kan pemimpin gereja yang berani martir. Itu kala itu. Lalu kalau sekarang kita bandingkan, apakah ada pemimpin gereja yang berani martir? Ya mungkin ada sedikit, tapi lebih banyak tidak mau kan. Tapi lebih suka pemimpin gereja yang enak, ya, tidak mau martir, tidak mau menderita, tidak mau berpikir bagaimana mengembangkan jemaat. Yang penting bagaimana fasilitas, kapasitas sebagai pemimpin, jalan-jalan kemana-mana, ya, itu aja yang mau dicari. Bukan lagi berpikir bagaimana jemaat ini bertumbuh. Itu otoritas pemimpin kala itu. Nah, dengan konteks itu, maka mulailah mereka akan menyusun bagaimana sebenarnya dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Apa yang dikerjakan di setiap pertemuan jemaat. Itu berarti kan itulah nanti pertemuan itu sebuah landasan awal untuk beribadah. Nah, dalam pertemuan jemaat itu, mereka selalu bertekun dalam pengajaran. Ini yang penting. Jadi ibadah pada gereja mula-mula itu selalu berbicara soal pengajaran. Karena memang pada waktu itu mereka menghadapi banyak ajaran-ajaran. Baik ajaran agama Yahudi, ajaran-ajaran filsafat, ajaran-ajaran guru-guru palsu. Nah, ini mereka menghadapi itu. Makanya setiap bertemu mereka memberi pengajaran yang benar tentang Kristus. Supaya apa iman mereka bertumbuh.
Nah, kalau gereja sekarang ibadah kita jarang sekarang pengajarannya. Khotbah-khotbah pengajaran jarang sekali. Khotbah-khotbah sekarang ya enak didengar gitu, enak didengar, menyenangkan orang, ya tertawa-tertawa gitu ya, itu saja. Bukan lagi ibadah itu mengajar iman, mengajar kehidupan berjemaat. Ini agak hilang sekarang. Kalau khotbah pengajaran biasanya orang tidak senang, langsung ngantuk kan, langsung tidak suka gitu. Kemudian ibadah itu jemaat muda-muda itu pentingnya bersekutu. Jadi ibadah itu, liturgi itu diatur untuk bersekutu. Setiap jemaat itu bersekutu. Sekarang itu gereja bukan lagi mengejar bersekutu, tapi mengejar banyaknya jam ibadah. Jam 6, jam 8, jam 10, jam 12, jam 2, jam 4, jam 6 sore. Waduh, satu hari bisa 7 kali ibadah. Tapi ibadah itu akhirnya bukan bersekutu. Kayak bioskop, habis masuk jam 6, dia harus keluar cepat, karena jam 8 harus masuk lagi termin berikutnya. Keluar jam 9.30, keluar lagi cepat karena harus masuk jam 10. Jadi orang tidak pernah bersekutu lagi. Jadi dia seperti nonton bioskop. Habis nonton bioskop harus dipaksa keluar, karena sudah ada penonton lain masuk. Gereja pun sekarang terkesan seperti itu. Jadi penonton sudah antri di luar, penonton yang di dalam keluar cepat. Masuk lagi penonton baru. Keluar, masuk lagi penonton. Kira-kira seperti itu. Dia ada lagi persekutuan. Hilang. Yang dipentingkan oleh gereja sekarang adalah banyaklah orang beribadah. Supaya banyak kolektenya. Itu yang makin bahaya kan. Lalu yang berikut di gereja mula-mula ialah memecahkan roti. Kalau di kita sekarang ini kan perjamuan kudus ini. Nah ini soal perjamuan kudus pun ya, kita sekarang ya makin tidak begitu intens ya perjamuan kudus. Kalau gereja-gereja Luther hanya mematok satu kali dalam setahun itu 2 kali setahun. 2 kali. Kalau Katolik tiap minggu ada misa. Kalau kita 2 kali setahun itu pun nggak jelas. Paskah Natal katanya. Tapi nggak jelas juga. Nah, jadi makin hilang makna perjamuan lagi. Jarang perjamuan kudus bagi orang-orang Protestan. Tapi kalau Katolik tiap minggu ada perjamuan. Memang Luther mengkritik Katolik dulu kalau terlampau sering tiap minggu nanti kehilangan sakramentumnya, sakralnya. Maka dibuatlah jadwal, janganlah tiap minggu. Kira-kira begitu maksudnya. Tapi bukan berarti 2 kali setahun. Ya kalau bisa ya 4 kali, 6 kali kan itu. Atau dibuat sekali 3 bulan kan lebih baik. Nah ini kita sekali 1 semester, terlampau sedikit. Kemudian di ibadah gereja mula-mula juga berdoa. Ini sangat menonjol. Ibadah itu berdoa. Nah sekarang kita kalau pendeta berkhotbah panjang, kurang senang jemaat. Pendeta berdoa panjang pun jemaat tidak suka. Jadi kita tidak tahu lagi di mana lagi fungsi ibadah itu. Apakah hanya untuk menyelesaikan 1 jam rutinitas atau ada makna-makna dalam ibadah itu. Jadi berdoa ini nggak begitu penting lagi. Ini hanya asal ada saja. Berdoa dalam ibadah sekarang ini asal ada. Bukan lagi memang sesuatu yang penting dalam ibadah. Nah itu. Memang betul bahwa jam doa itu sebenarnya harus secara pribadi. Kalau Luther misalnya berdoa itu setiap hari minimal 3 jam. 1 hari Luther. Kita jam doa kita berapa jam 1 hari? Kalau Luther 3 jam. Nah ini yang hilang di ibadah kita berdoa ini. Jadi tidak begitu khusyuk lagi berdoa. Nah itulah kondisi-kondisi pada jemaat mula-mula dalam ibadah ya. Ketika mereka beribadah
unsur pengajaran itu masih ada kuat, unsur bersekutu masih kuat, unsur perjamuan kudus itu masih kuat, dan unsur berdoa. 4 hal itu sangatlah kental dalam ibadah mula-mula. Nah, kemudian tentu gereja mula-mula itu mengalami persoalan, ya, yaitu kan tidak mulus gitu ya. Apa-apa saja persoalan yang mereka hadapi. Yang pertama begini, gereja di Yerusalem bukanlah gereja yang bermisi seperti gereja di Antioquia. Yang saya katakan tadi kan di Antioquia inilah dulu kekristenan mula-mula disebut orang Kristen. Lalu akhirnya pindahlah, kita katakanlah kan terpusat itu ke Yerusalem. Nah, tetapi setelah pusat kekristenan kala itu berpindah ke Yerusalem, misi itu hilang. Ketika di Antioquia, dulu Paulus selalu memulai pekabaran Injil misi pertama, kedua, dan ketiga dari Antioquia ini. Dia bermisi pertama, bermisi kedua, bermisi ketiga dari Antioquia. Tapi ketika di Yerusalem, tidak ada lagi misi. Dan tidak diteruskan oleh para pengikut Kristus lagi di Yerusalem. Sehingga padahal kalau menurut Paulus dulu itu, Injil itu harus dimulai dari mana? Dari Yerusalem, kemudian ke Yudea, kemudian kemana lagi ke Samaria, kemudian kemana lagi ke ujung bumi. Tetapi setelah di Yerusalem, ini tidak dikembangkan sampai ke Yudea, sampai ke Samaria, atau sampai ke ujung bumi. Itu yang terjadi persoalannya waktu kala itu. Baru kemudian gereja belum siap untuk menerima orang non-Yahudi. Jadi yang mereka terima itu hanyalah orang-orang Yahudi. Lalu yang ketiga, gereja terlalu bergantung kepada rasul. Jadi kalau tidak ada rasul, mereka tidak berjalan, tidak bergerak. Nah, itulah yang terjadi kala itu. Lalu sekarang perkembangannya bagaimana? Sebenarnya dalam ibadah baik pada ibadah mula-mula hingga sekarang, ibadah itu harus merayakan hari Tuhan. Jadi ibadah setiap minggu ke gereja itu kita merayakan hari Tuhan. Yom Yahweh. Yom, kalau dibuat gini kan, Yom Yahweh. Kalau Yom Yahweh berarti hari Tuhan. Atau dalam bahasa Latin, Domingus. Domingo. Nah, hari Tuhan itu jatuh pada hari Minggu. Karena Yesus bangkit pada hari Minggu. Jadi hari kemenangan orang Kristen hari Minggu. Itu sebabnya orang-orang Kristen tidak beribadah lagi pada hari Sabat, hari Sabtu. Lalu pindahlah ke hari Minggu, karena hari Minggu itulah diyakini orang-orang percaya kala itu Yom Yahweh, hari Tuhan, Domingus. Nah itu. Nah, jadi ketika kita datang beribadah, selalu harus ada perasaan hati merayakan hari Tuhan. Nah, kalau tidak ada lagi pengajaran-pengajaran seperti ini dalam ibadah, maka jemaat datang itu bukan mau merayakan hari Tuhan, tapi datang beribadah itu dalam rangka memenuhi tugasnya sebagai orang Kristen, atau ingin berjumpa dengan teman-temannya di gereja, atau yang lebih tragis lagi sekarang, ke gereja itu hanya ingin membagi undangan pernikahan atau undangan pertanyaan keluarga. Nah, bukan lagi merayakan hari Tuhan, tapi hendak membagi-bagi undangan. Atau banyak lagi yang paling tragis, datang ke gereja itu menggosip. Nah, ini yang bergeser dari ibadah gereja mula-mula. Lalu saya katakan tadi, yang kedua itu bersekutu dan dalam kesatuan. Jadi kalau di jemaat mula-mula dulu mereka datang untuk menyatu, bersekutu dalam kesatuan. Mereka datang menyatu. Sekarang kita datang bersekutu tapi tidak menyatu. Jemaat itu datang duduk bersama di sebuah gedung gereja,
tapi batinnya nggak menyatu, rohnya nggak menyatu dengan yang lain. Padahal gereja itu adalah persekutuan orang-orang kudus. Tapi perilaku di gereja itu kita tidak berlaku kudus. Jadi tidak menyatu dengan jemaat yang lain. Habis ibadah kita bubarlah. Gak ada kesatuan. Ini yang aneh gereja sekarang. Sehingga ibadah itu ya kering karena kita tidak menyatu dengan orang percaya. Padahal persekutuan orang percaya. Berarti kalau dikatakan persekutuan orang percaya itu ya menyatu. Nah ini enggak lagi. Kemudian ketika kita datang ke gereja dalam beribadah itu tujuannya itu mendengar firman Tuhan untuk diri kita gitu. Jadi ibadah itu ditata hendak mendengar firman Tuhan untuk diri kita. Supaya kita dipengaruhi, diinspirasi, dikuatkan melalui firman yang kita dengar. Tapi jemaat sekarang begini, ketika ada pendeta berkhotbah, lalu dia katakan, waduh, cocok sekali khotbah ini untuk si Polan. Seandainya dia di sini, cocok kali itu dia. Bukan untuk dirinya. Sehingga firman ini tidak pernah mengubah dirinya. Karena ketika dia mendengar firman, untuk orang lainnya dipikirkannya. Bukan untuk dirinya. Nah itu. Lalu yang tadi sudah saya katakan berdoa bersama, ini sudah hilang, tidak begitu lanjut lagi sampai sekarang. Doa-doa kita sudah doa-doa biasa. Lalu yang terakhir, yang kelima juga menghormati Allah, menghormati bait Allah. Jadi kalau beribadah itu dalam gereja mula-mula, mereka sangat menghormati bait Allah. Nah, makanya di bait Allah itu dulu tradisi-tradisi gereja itu kan ada ruang altar yang maha kudus, ya, maha suci. Sehingga tidak boleh sembarang datang ke altar. Karena setiap orang harus menghargai bait Allah. Karena disitulah Allah hadir. Kalau di Yahudi kan ada tirai. Tirai itu artinya itulah penyambung surga ke bumi. Tirai itu. Jadi bagaimana Tuhan yang kita konstatir hadir melalui foto di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, maka turunlah Tuhan ke altar itu. Nah sekarang nggak ada lagi itu. Pokoknya foto tidak ada lagi pemahaman orang Tuhan sedang turun ke altar itu untuk memberkati kita melalui khotbah, melalui liturgos dan sebagainya. Nah itu yang hilang. Jadi tidak menghormati bait Allah lagi. Nah, bahkan sekarang banyak gereja-gereja di mall, gereja-gereja di apa lagi di tempat gedung-gedung sembarangan. Karena bagi mereka bukan bait Allah yang penting berkhotbah supaya pindah kantong jemaat itu ke kantong gereja, kan itu yang penting bagi mereka. Bukan soal bait Allah itu ada di situ. Nah, makanya kita sebenarnya ada di situ ditanam Alkitab, ditanam agenda, ditanam tata gereja. Supaya apa ditanam itu? Supaya ketika pendeta berdiri di situ atau seseorang yang memimpin ibadah, dia berdiri atas firman Tuhan. Bukan lagi berdiri atas dirinya. Dia menyatakan kebenaran di atas firman Tuhan. Itulah makanya ditanam Alkitab di situ dan bagian-bagian peraturan agenda gereja dan peraturan gereja di situ. Supaya apa? Ketika dia berdiri di altar atau dia sedang berkhotbah, dia berdiri atas firman Tuhan. Bukan berdiri atas dirinya. Nah, makanya kebenaran firman Tuhanlah yang disampaikan. Ini yang sekarang. Jemaat bukan lagi menghormati bait Allah, tapi sudah sembarangan. Lalu ini, kerap menggelar perjamuan kudus. Nah, itu tadi saya katakan sudah kurang kita ini, buat perjamuan kudus. Tidak lagi begitu banyak lagi ya. Sudah dibatasi 2 kali seminggu. Nah inilah dulu tambahan dari saya Amang, dari paper yang Amang sampaikan. Tentu kita akan buka ruang diskusi. Kami silakan kepada Amang Panggabean. Atau ada masukan atau tambahan atau pertanyaan, silakan Amang.
barangkali salah satu di antaranya harus disesuaikan juga ibadah gereja ini dengan lamanya sehingga konsentrasi orang terganggu. Kan begitu Amang ya, kan begitu. Ya. Jadi karena kita kan dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda semua. Kan begitu. Banyak yang memang ya daya cernanya pun agak apa sehingga nggak mengerti dia cerita itu akibatnya dia pun bingung dan mengatur jadinya. Sebenarnya dulu sudah baik itu gereja pagi sama gereja sore itu pada umumnya dikunjungi oleh anak-anak muda, pekerja-pekerja. Jadi pada umumnya itu lebih pendek acaranya. Saya lihat dari gereja orang tua. Misalnya dulu saya lihat itu seringan sekitar 15 menit khotbahnya. Malam juga sekitar 15 menit. Jadi anak-anak muda itu sama pekerja-pekerja muda itu mereka lebih enak dirasanya. Jadi di samping waktu mereka itu kan nggak sebanyak waktu daripada orang tua yang hadir siang ini. Itu kan tak ada kerjaan orang-orang tua yang hadir siang ini. Ya sampai di rumah pun habis makan ya mereka ngomong-ngomong tidur. Kalau anak-anak muda kan terkadang mereka mau berjumpa dengan kawannya yang selama ini sibuk kuliah. Jadi mereka punya waktu hari Minggu atau terkadang mereka itu ya berdiskusi atau apalah aktivitasnya gitu. Jadi justru seperti kita katakan, Amang bilang tadi, kebersamaan itu maunya dilanjut lah, jangan sebatas halaman gereja. Ya kan gitu. Jadi maunya yang dari gereja itu di samping mereka itu nanti kebersamaan itu mengobrol di sana, mungkin sama-sama makan pangsit bersama-sama sambil mengobrol ya orang-orang yang seiman ya. Gembira kita melihatnya ya kan. Jadi terbawa jangan sebatas mereka menerima hal-hal yang di gereja saja berguna, maunya berguna juga luar sana juga ya. Kebergunaan bagi orang tua berbeda dengan kebergunaan bagi anak-anak muda, ya kan? Misalnya khotbahnya juga disesuaikan lah, yang untuk pagi sama sore itu di mana hadir anak-anak muda, penekanan ya agak berbeda. Ya misalnya ya bagaimana sebagai anak muda Kristen dengan kadangkala kesederhanaan uang kuliah yang pas-pasan, tapi mereka harus berjuang dan bagaimana mereka harus menghadapi agama-agama lain di situ. Sedangkan minggu siang mungkin mereka sudah menghadapi anaknya yang bandal-bandal, ya misalnya ya mereka juga harus mengatur ekonominya karena pas-pasan. Jadi maunya khotbah itu disesuaikan dengan siapa yang hadir ya gitu kan. Siapa yang hadir. Jadi mungkin lebih meresap ya kan, sampai di luar mungkin masih di ngomong-ngomong mereka itu yang di dalam gereja ya kan gitu. Jadi hidup gitu. Kalau diomongin berarti sama mereka itu menarik dan diperhatikan kan begitu. Justru kalau nggak diomongin gitu, tidak dikomentari, berarti itu sambil lewat aja, udah gitu kan gitu. Itu yang saya lihat emang ya, karena saya juga sering gereja pagi, misalnya gereja pagi di Sriwijaya atau gereja jam 6, jadi saya lihat pengunjungnya itu ya macam mana. Pada umumnya seperti yang di jam-jam 6 itu memang banyak situ mahasiswa-mahasiswa, anak-anak indekos ya dengan keadaan yang cukup prihatin, di mana terkadang mereka memakai
slop atau slop Jepang yang sudah tua. Jadi mereka memang tidak berani untuk mengunjungi jemaat siang. Karena di situ kan intelek. Mereka banyak yang bermas, berapa segala macam, laki-laki dengan baju kemejanya yang cantik. Sedangkan mereka ini ya kita salut juga dengan apa adanya mereka ya. Kolektornya juga akan berbeda, Bang, kan. Ya, Kolektornya juga ya gereja siang mungkin 2.000 perak nggak jalan. Gereja pagi kalau kita intip ya gereja-gereja zaman lama anak-anak muda itu banyak itu 2.000 perak. Jadi tapi itulah kita pun senang juga, salut saya melihat mereka juga. Maunya ya nyanyinya juga dipilih lah, nyanyi yang agak bersemangat ya, artinya bukan menjadi entertainment, bukan begitu ya, tapi yang nadanya agak apa sedikit kan. Dalam buku ND kita pun banyak nadanya yang apa juga kan. ya, Yang menarik. betul, betul. Itunya kalau komentar saya, Bang, itu. Jadi tempoh hari juga saya sering menjatuhkan di kertas sedikit di tempat kolekte itu. Abang Pendeta maunya agak gini lah sedikit tekankan karena pengunjungnya ini anak muda kan gitu kan. Berarti kita mendengar apa dia ceritakan begitu. Seharusnya biarlah jemaat itu juga dirangsang untuk mengkomentari apa maunya mereka kan gitu ya. Jadi gereja pun itulah kerjanya yang membina mereka itu kan gitu. Jadi akhirnya kemauan daripada yang pengunjung itu cocok dengan kemauan daripada orang gereja. Orang gereja melayani mereka kan begitu. Jadi ada yang mau dibawanya pulang. Itu saya bilang. Jadi ya topik juga ya nggak usah sampai 5 topik lah. Saya aja pun sekarang nggak bisa terapar saya kalau sampai topik 5. Jadi ya cukup 1-2. Ya nanti minggu depan diulangi lagi topik yang lain kan. Jadi itu aja kalau komentar saya, Bang. Ya, baik. Jadi memang bagaimana kita membuat ibadah itu singkat lalu tidak bosan ya, jangan terlampau panjang durasinya, durasi ibadah. Nah, memang rata-rata kalau di gereja kita ibadah itu sekitar 1,5 jam biasanya. Nah, tapi ada juga gereja yang sampai 1 jam saja cukup. 1 jam itu sudah masuk khotbah ya. Tapi kalau secara umum rata-rata gereja itu 1,5 jam. Tapi itu sebenarnya lama ibadah itu tergantung di khotbahnya. Nah, kalau dia khotbah misalnya sekitar 15 menit sampai 20 menit, ini dia paling 1 jam. Tanpa kor ya, tanpa kor. Nah, yang membuat lama sebenarnya ibadah itu banyaknya kor. Nah, seharusnya gereja kalau ada misalnya di sebuah jemaat itu ada 10 kelompok penulis suara, jangan semua tampil. Nah, dibuatlah jadwalnya. Untuk ibadah jam 6 pagi misalnya 2 kor, jam 10 2 kor gitu. Atau di jadwal setiap ibadah hanya 2 kor supaya jangan lama. Tapi kalau semua gereja itu menampilkan 10 kor, kalau misalnya 1 kor itu durasinya 5 menit, 10 kali 5 kan sudah 50 menit. Ya. Hampir 1 jam. Lalu khotbah lagi 1 jam. Waduh, bosan orang. Nah, tapi kalau misalnya 2 kor, 2 kali 5, 10 menit, lalu khotbahnya sekitar 15 sampai 20 menit, maka paling durasinya itu tidak sampai 1,5 jam. Paling 1 jam ditutup, sudah selesai ibadah. Nah itu biasanya. Memang orang pun pasti bosan lama di gereja. Nah kemudian memang paskah ibadah, seusai ibadah itu ada makan pangsit misalnya atau ada minum kopi, itu membuat persekutuan makin erat. Ini gereja nggak bisa membuat minum kopi. Padahal berapa dana untuk minum kopi?
kalau kita keluarkan setiap minggu misalnya 5 kilo gula, baru 1 kilo kopi, baru teh 1 bungkus, berapa lah biayanya itu? Tidak sampai 200.000. Tapi nilai persekutuannya, ini yang kita perlukan, persekutuan. Gereja Immanuel, GPIB Immanuel, Amang, itu ada kopi dan teh situ. Ya. Jadi taruhlah kotak-kotak di situ. Tapi nggak mungkin lah kita terkadang menjatuhkan 2.000 perak ke situ kan. Ya, betul. Yang rata-rata saya lihat 10.000 perak. Ya. Jaranglah 5.000 perak, tapi anak muda. 10.000 perak. Jadi saya kira nggak mungkin jadi beban itu. Ya. Nggak mungkin lah. Jadi berkoyok, ya gini. Sekarang saya seringan lagi bertanya dengan kawan-kawan begini. Sebenarnya apa nih yang kau tangkap tadi yang dibilang pendeta itu, saya bilang. Apa ya katanya? Mulai bingung. Terutama Mang kalau dia mengambil misalnya khotbah dari perjanjian lama, ya maaf ya, mungkin ya dalam tanda kutip belum tentu semua pendeta itu mengerti apa yang mau dikhotbahkannya. Akibatnya dia bawa raun, karena sebenarnya dia nggak tahu konteks daripada khotbah ini untuk kebutuhan kita sekarang ini. Apa yang mau dikatakan khotbah ini? Jadi dia berputar-putar, ya aturan cerita tadinya cerita gajah jadi cerita ular. Ya, betul. Jadi, ular ini lah dipanjangkan. Ya kan gitu. Seperti orang buta yang meraba-raba gajah itu kan gitu kan. Nah, jadi sebenarnya ya mungkin di generasi intelektual sekarang, kalangan pendeta jangan hanya satu buku atau satu diktat itu aja diulang-ulang sepanjang tahun yang dibaca di depan sana kan gitu kan. Jadi adalah maunya antusiasnya bahwa khotbah di minggu depan ini nanti ya saya taruhlah dulu begini kan gitu. Jadi ada kemajuan. Jadi ini kan masih diulang-ulang juga terkadang karena kita hafal. Tahun yang lalu sudah dikhotbahkan itu isinya pas dengan yang sekarang ini kan begitu. Ya. Dan kalangan muda itu yang pertama, dan kalangan muda itu sudah banyak yang pintar itu, Ama. Itu. Begini. Kan intinya itu 12 menitnya itu. Yang selebihnya itu kan kuah-kuahnya itu katanya. Udah tahu mereka itu. Apalagi dia banyak yang sekarang sekalian buka internet dia begini. Dia kan buka internet begini di Google itu kan ya memang ya dibukanya 2-3 Google kan sudah tahu dia intinya apa khotbah itu. Jadi kalau ngaur pun dia ya sudah dalam hatinya komentar, akibatnya ngantuklah dia kan gitu. Bukan itu isinya kan gitu. Karena memang masa sekarang ini kami aja pun dokter Amang begini-gini dibuka orang Google. Ini efek sampingnya dokter tidak begini. Ya, udah lumrah itu bahwa itulah apa sekarang ini nggak merusak ke ginjal ini nggak merusak ke lever ini begini gini. Ya, yang makin intelektualnya makin banyak komentarnya kalau kayak kami ini. Karena kata Google begini. Jadi di gereja janganlah kecil hati para pengkhotbah, kalaupun di dalam hati mungkin tak ada yang mengkomentari langsung. Di dalam hati mungkin bukan kayak gitu isinya itu. Kami dokter itu setiap harinya itu dikomentari orang. Nggak begini, ini kok digabung begini-gini, tapi yang ini begini-gini, ya itu udah lumrah. Namanya pun manusia kan zaman sudah makin berubah, makin cerdas. Kita pun suka bahwa orang-orang tidak makin bodoh, tapi makin cerdas. Gitulah. Jadi memang kita harus mengupdate diri kita sendiri kan begitu, ya Mang ya. Makanya ibadah itu, jadi ibadah itu harus berdampak. Jadi ketika seseorang misalnya masuk dalam ibadah, dia datang ke gereja, lalu mendengar khotbah di sini,
dia mendengar khotbah firman Tuhan yang dikhotbahkan oleh pendeta atau siapapun, lalu keluar gereja, dia harus mampu bersekutu tadi, bersekutu, berjumpa teman-temannya. Dari persekutuan ini, tadi kalau dia misalnya minum kopi, seperti di GBB Immanuel, minum kopi, makan pangsit, tentu akan lahirlah di sini diakonia. Dia akan memberi masukan ke sini, ke kantong tadi. Dia akan tambah di sini masukan. Lalu gereja punya dana untuk apa? Untuk marturia. Disinilah kesaksian kita dunia. Di sinilah nanti gereja mengambil bagian. Nah, sehingga ibadah itu harus mampu membuat seseorang itu untuk bersekutu, berdiakonia, dan bersaksi. Makanya ibadah itu harus ditata supaya dia berdampak bagi orang-orang yang datang beribadah di gereja ini. Kalau dia tidak berdampak, dia hanya orang Kristen biasa yang tidak bertumbuh dalam iman. Dia hanya pulang gereja tapi tidak punya nilai persekutuan, tidak punya nilai diakonia, dan tidak punya nilai marturia. Sehingga ya saban hari begitulah dia tidak bertumbuh. Tetapi kalau ada persekutuan di sini cerita, waduh begini-begininya si kampung kami sekarang, oh begini-begininya gereja kita sekarang. Tergeraklah hatinya membuka dompetnya mengisi kantong diakonia ini. Yeah. Lalu setelah tergerak hatinya, tentu kan gereja akan mengelola ini untuk menyapa dunia, bersaksi bagi dunia. Kemana ini? Oh, ada anak jemaat kita yang kurang biaya kuliahnya, ada jemaat kita yang sakit, ada jemaat kita yang butuh modal. Ini dunianya yang kita harus sasar. Inilah lapangan kesaksian kita. Sehingga gereja berdampak bagi dunia. Nah, ini sekarang gereja hanya di sini. Hanya ibadah yang wah, yang mewah, yang semarak. Tapi dampaknya bagi dunia tidak ada. Jadi gereja hanya untuk dirinya, terkotak di sini, lalu dunia terkotak di sini, tapi tidak ada dampak kepada dunia. Sehingga ibadah kita tidak punya pengaruh membentuk kita menjadi manusia yang berdampak. Teringatnya Lamang ya, teringatnya Ya. satu pesta Natal di satu gereja besar di Medan ini. Saya bawa kawan-kawan saya, ada ya kawan-kawan yang apalah, ada yang tadi 15 orang. Habis Natal, ayo saya bilang. Saya ajak ke bilut perhobasan itu di belakang. Jadi, ayo kita salam, selamat Natal. Semoga sehat, kita bilang. Loh, kok ke sini datang? Ya, kami tadi mencari gembala kami, tapi gembala kami cuma 2 orang yang ada di situ. Maka kami pikir, masakan kami tidak salaman dengan gembala kami hari Natal ini? Oh, kami tadi mengera durung-durung. Jadi kami bilang, ya saya kira enggak pala perlulah 22 orang mengera durung-durung. Ya terima kasih lah ya kami pergi Lamang. Yang saya katakan di situ, kalau yang katanya gembala pendatua dan lain-lain itu, janganlah habis gereja nongkrong di bilik perhubasan sambil minum kopi. Dilihatlah domba-dombanya ini kan gitu kan. Kan domba-domba ini pun kan kepingin ngobrol dengan sintuannya. Dia yang pilih dulu sintuannya itu kan. Kan dia yang pilih. Aku tekan, si anu aku dukung menjadi sintua. Ya ibarat DPR-nya itu kan. DPR mewakili Medan Timur ya. Ya masa mereka nggak didapatkan ya, cobalah maunya diapakan ya, membaur sedikit dengan rakyat, dengan masyarakat itu. Ya ngomong kan ya sambil apalah ya, secara tak langsung kan banyak yang bisa diarahkan kan begitu. Betul. Didapatkan anak-anak muda itu, kalau penatua yang masih agak muda didapatkannya anak muda itu. Gimana? Ini pasar kawin yang di samping ini. Oh bukan, begini. Ada rencana, udah mau tamat kau. Kan jadi anak-anak muda sudah tambah orang tuanya. Mungkin orang tuanya di kampung, udah tambah orang tuanya di gereja. Ya. Ya kan? Ya, kurasa ya itu apa? Itu hal-hal sepele nampaknya, tapi itu menyentuh saya kira. Merupakan kerinduan juga di masyarakat ini. Ini ya kita pergi dikeluarkan kendaraan mobil ya.
habis itu pergi. Kita nggak tahu. Yang tadi yang pendeta sama apanya sudah ke Bilu Parhobasan. Maunya habis berdoa, oke lah ya, datanglah. Atau nanti sesudah berpulangan orang semua baru berdoa, mau snack mau apa kan gitu ya kan? Ya. Ya, Jadi memang itu yang saya katakan sekarang, Katolik itu dulu dikritik oleh Luther karena imamnya itu disebut priest. Imam itu hanya berfungsi di gereja, membawa umat ke Tuhan. Nah, dia berfungsi. Jadi imam itu hanya berfungsi di gereja, membawa umat yang beribadah ini ke Tuhan. Itu priest, imam. Lalu Luther mengkritik priest ini. Dia mengganti istilah dengan pastor. Artinya gembala. Gembala itu harus turun ke bawah untuk melihat jemaat. Nah, ini sekarang pastor kita atau pendeta kita sudah berfungsi sebagai imam. Kembali seperti Katolik dulu. Dia hanya berfungsi maragenda marjanita, tidak lagi turba. Sementara menurut Luther, seorang gembala, seorang pendeta, seorang pastor itu harus turun ke bawah, melihat jemaat. Nah, makanya saya katakan di perkembangan sekarang, Katolik itu dia makin Protestan, ya. sementara Protestan dia makin Katolik. Ya. Kita lihatlah sekarang. Pakaian pastor, dulu pastor itu kalau pergi kemana-mana pakai pastor dia, baju pastor. Sekarang pastor buka baju itu, tanggalkan. Dia pakai baju seperti ini, dia naik sepeda ontel mengunjungi jemaat. Itu sekarang. Karena mereka tidak mau lagi seperti ini yang dikritik dulu. Lalu mereka seperti ini sekarang. Tapi kita, Protestan ini, pendetanya, makin pastor, makin seperti pastor, makin seperti priest. Pakai stola, pakai ini, lalu jarang lagi datang ke jemaat, tidak pernah lagi visitasi atau disebut dengan sel sorge ya. Ini sekarang sudah hilang ini. Sel sor. Sel sor ini adalah mengisi iman jemaat dengan cara mengunjungi. Kunjungan rumah tangga lah ini apanya bahasa Indonesianya. Ini sudah jarang. Gak ada lagi pendeta kunjungan rumah tangga. Dia hanya datang ke rumah jemaat kalau pertanyaan. Padahal pertanyaan itu bukan kunjungan rumah tangga. Itu tugas pelayanan. Nah, bisa saja pendeta 5 tahun di sebuah tempat, tapi tidak pernah mengunjungi jemaatnya. Sampai pindah. Mulai tiba sampai pindah. Nah, ini akhirnya yang membuat jemaat kekeringan. Jadi makanya seperti yang tadi, ketika pendeta amin 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 dia di dalam gereja nggak ada lagi di salam jemaat kan. Nah itu jadi karena tadi perubahan itu. Nah jadi pendeta-pendeta Protestan sekarang seperti kembali ke zaman dahulu menjadi seorang pastor. Jadi di kalangan kami dokter pun abang, ya pakai baju jasa apa, pakai dasi, pakai sarung tangan angker, ya kalau ditanya pasien suka mana dengan dokternya yang santai aja. Karena begini, sudah habis berobat pun dia menjenguk lagi. Dokter, ini tadi anakku begini lagi. Apa susunya itu? Ah, bentar lagi pergi dia. Datang lagi yang lain. Gini. Kita mengerti. Tingkat sekolah kita aja sudah berbeda kan begitu. Jadi mereka udah nunggu-nunggu kita, ya dikasih uangnya dengan kepercayaan sama kita. Jadi masakan kita harus, sudahlah itu, sudah saya jelaskan tadi. Itu kan kami dokter bukan gembala loh, Amang. Kami bukan dokter, bukan gembala. Kami seorang profesional. Ya. Tapi itu
itu pun kami dinasihatkan bahwa dokter patient relationship namanya. Diterbitkan sekarang buku dokter patient relationship, bahwa bukan hanya obat yang mengobati orang, Ya. tapi kata-kata dengan dokter itu, dokter kami itu baik itu, makan obatnya, turuti, jangan makan sana, kau pun, karena dokter kami itu baik itu, dokter patient relationship, bukan hanya obat apa. Relasi. Ya, jadi kami ini orang profesional ya. Ya seharusnya pendeta lebih lagi lah, ya kan gitu kan. Karena kalian membawa orang ke surga. Jadi kami ini kan masih mengobati badan ini aja. Apa namanya? Saks namanya nih. Kalian sudah mengobati sesuatu yang maya, psike, apa namanya? Roh, ruah, jiwa. Jadi sudah apa yang maya sudah sama kalian. Kalau kami ini kan yang bisa diraba ya kami kerjain. Ya kan? Mana jiwa kau? Kami pun nggak tahu di mana jiwa ini. Mana iman kau? Kami pun nggak tahu. Pendeta lah tanya itu. Nggak tahu kami itu. Ya kan gitu. Jadi seharusnya ya barangkali ya cobalah membaur sedikit, merakyat sedikit ya kan gitu. Merakyat sedikit ya. Karena nggak beda, manusia sama aja kurasa. Manusia sakit dengan manusia sakit jiwa kan haus mendengar firman itu sama aja. Ya kami sakit badan, orang sakit jiwa di sana. Karena anaknya terkadang nggak bisa nasihati begini. Cekcok sama menantunya. Itu kan bangsa manusia sakit semua. Yang dibutuhkan Yang dibutuhkan obat dari gereja itu. Obat dari kemana lagi berobat? Psikiater kan lebih mahal ya berobat di gereja daripada psikiater. Nggak bayar lagi, psikiater harus beli resep lagi. Ya kan? Jadi apalah, yakin aku pasti gereja itu akan membeludak. Besarkan kolektor kalian pun sama dengan kita minum kopi orang, masa 5.000 perak lagi ku jatuhkan ke sini, parah kali lah. Ku minum kopi, berarti dikit kopi aja ku bayar 7 perak. Kok di sini ya paling itu 10.000 perak kan. Gak disuruh pun, orang kan punya hati juga, ya pernah makan gitu. Sama dengan pendeta itu, percayalah. Pasti akan lebih disukai nanti gereja itu dan pendetanya itu. Ada pendeta di sana di GPB, sudah pindah dia ke Jakarta, sudah pindah dia sekarang di Pondok Indah. Karena di Gemari orang sampai sini pulang dari sini belum apa-apa udah datang ibu-ibu membeliin kue, mengantar kue, diantar lagi ke Kuala Namu pula. Sudah 4 tahun pendetanya pindah. Bukannya tahu berkhotbah, nggak tahu kali. Tahulah orang kita Manado ya, maaf ya. Dicanggih orang Batak otaknya di orang sana. Cuma ya begitulah apa itu pelayanannya itu. Pelayanannya itu begini-gini. Ya, saya datang. Saya datang begini-gini. Ya. Ya, apa yang bisa saya perbuat? Nggak berhenti orang datang ke rumahnya. Ya, aku minum teh pahit aja lah, kata datang orang ke dapurnya, dia punya teh pahit, minum teh pahit dia. Ngobrol, dicintai dia. Sampai 5 tahun udah pergi dia masih datang. Tahu-tahu berkhotbah ya. Kayaknya aku pun mau ngantuk juga kalau berkhotbah. Tapi pribadi orang itu, auranya itu. Kami dokter pun gitu, nggak selalu pintar kali pun. Yang pintar kali itu pun ya sekarang nggak ada pasiennya. Ya, nggak ada pasiennya. Justru yang biasa-biasa itu kan membeli pasiennya karena mungkin pengobatannya itu kesenangan jiwa juga. Hati itu. Itu mahal loh itu. Mahal itu. Untuk disenangi orang itu salah satu hal yang menyenangkan itu. Pendetanya pun nanti pulang ke rumah bersuicida. Banyak juga orang lain yang mendengar itu. Ya, mungkin di resto pun begini, atau saya bayar pendeta. Udah saya bayar itu. Kalau di kampung biasa itu, situ itu ya, ada beres tua munai sama situ. Aku kan lama di kampung, 10 tahun lebih. Jadi
Coba yang apa itu? Ah, nyatusan orang apa soalnya orang kepeng besi. Jadi enak lah bilang sama kawan-kawan pendeta itu paling enak kalau manusia dicintai itu. Iya, iya, Mang. Ah, saya pun sudah pegang uang juga, Mang. Tapi kayaknya dicintai orang itu enak juga. Enak juga. Ya sudah gawat, sudah mati si anu katanya juga. Muncul yuk, semua pada berkumpul. Untunglah yang tua-tua, kalau enggak yang muda-muda, wah, lah. Ibu di rumah tangga. Ya, udah 3 kali diberitakan mati dokter Panggabean ya. Ya, yang Islam, yang Kristen semua senang. Kesenangan itu belum tentu bisa terbayar dengan uang gitu. Agama lain pun menyenangi kita. Jadi saya hanya menanam apa? Saya hanya menyediakan lahan. Mungkin orang lain akan menanam firman itu nanti sama dia. Karena kalau saya bacakan Matius 5, lari nanti orang. Cuma yang penting orang tahu inilah rupanya orang Kristen. Tidak pernah mau menipu kami, tidak pernah mau memberat-beratkan penyakit untuk mengambil uang kami. Inilah rupanya orang Kristen. Saya hanya mau kata-kata gitu aja. Jadi yang lain lagi dia nggak tahu. Udah 40 tahun ini di sini, dokter ini. Cuma kau yang ribut. Ini orang ribut. Anakku, cucu, apa menyenangkan ya, percayalah. Itulah bilang penatua-penatua kita itu supaya kita dicintai. Gak usah capek kali cari dana dan lain-lain. Datang gitu. Datang gitu. Begini dari satu orang. Senang orangnya. Bertimbun juga jadi situ. Kali sekian ratus orang ngasih. Ya. Dan nggak perlu mendewakan orang kaya di situ kan. Sehingga suka-sukanya di gereja itu. Karena Amang ya, mungkin Amang sudah lihat juga ya. Kami ke Yerusalem, ke kandang domba itu. Jadi rupanya ada batu kira-kira 1,5 meter kan begitu ya. Batu ada batu. Jadi rupanya diperagakan situ gempalanya pasang badan di situ di pintu apa itu apanya dombanya di dalam. Dia pasang badan di situ dengan tongkatnya. Satu malaman dia tidur-tidur di situ. Jadi kalau datang singa katanya dia duluan tidak menghadapinya. Yang saya lihat begitu gambarannya apa memang gitu apa tapi itulah diterangkan orang itu. Dia pasang badan katanya. Jadi janganlah pula apa sampai gembalanya juga ya domba-domba yang kecarian mana ya gembalaku ini. Ya kalau aku bilang khotbah ya itu penting. Dalam gereja itu ritualnya itu penting. Tapi apa itu antusiasme itu juga sangat penting mungkin ya kan gitu. Udah kalah lah, jelas kita kalah dengan Katolik. Aku udah banyak kali sama dia orang itu kan. Samosir udah Katolik semua kasar. Samosir itu lihat. Udah habis kita, habis. Itu humbang habis sudah. Udah Katolik semua itu. Kita mempersoal-soalkan mengubur, dia bukan anggota gereja kami, tak ada surat yang begini. Dipanggil pastor ya datang di kuburnya. Ini macam mana? Ya, saya kan mengubur manusia. Tapi kalau orang bilang itu binatang, saya nggak kuburkan. Tapi semua bilang harus itu. Saya berkhotbah untuk yang hadir di situ. Besok lusanya mulailah mana pastor itu yang tadinya yang tak ada surat parhuria untuk minggu ya mulailah ikut-ikutan situ ya. Jadilah ngikutlah dia. Ya sebenarnya enggak sukar sih asal mau aja hati saya kira. Asal mau aja hati. Asal mau aja hati. Enggak pala sukar sebenarnya di diri dia itu. Kalau yang saya lihat ya. Asal orang aja mau berbaur memang merasa bahwa itu bukan bioskop kita duduk habis itu bubar nggak kenal siapa di samping. Kalau gereja jangan bioskop, jangan campur aduk. Gereja bioskop lah kan gitu. Atau pertandingan bola ya beda lah ya kan gitu. Oke lah Mang, karena kita akan satu lagi pertemuan
untuk membahas makalah yang ketiga nantinya. Kalau memang nanti Amang sudah selesai makalah ketiga, baru kita bertemu lagi. Jadi pertemuan kita nanti, kalau Amang misalnya kirimkan minggu depan makalah ketiga, lalu minggu berikutnya kita sudah bisa bertemu lagi. Itu tergantung nanti Amang ya. Ya, 2 minggu kan ya. Oke, baik. Ya. Oke, Amang ya, selamat akhir pekan lah. Tuhan memberkati. Kita tutup dengan doa. Ya, Bang. Bapa dalam sorga, kami bersyukur karena pertemuan kami dengan hambamu, Amang Dr. Gabriel Panggabean berjalan dengan baik. Kiranya apa yang kami bincangkan semakin menambah wawasan kami, bagaimana sebenarnya liturgi mula-mula dan perkembangannya hingga kehidupan kami sekarang. Kiranya apa yang kami bincangkan mendorong kami untuk semakin beriman kepada Tuhan. Berkati Amang Panggabean dan keluarga dan seluruh keturunannya, supaya Tuhan berikan kesehatan panjang umur. Berkati seluruh anak cucunya supaya mereka juga memuliakan Tuhan. Terpuji dan Engkau Bapa, ini doa syukur kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Amin. Oke, horas samanya. Ya, horas sama, horas. Ya.